Terima kasih. Kasih aplaus yang meriah dong buat Ibu Siska Kartika. Beliau adalah Direktur Utama dari Radio Alsanda FM yang luar biasa sudah berkontribusi besar kegiatan ini. Tidak hanya tahun ini ya, 2 tahun kebelakang juga kemarin juga sempat juga berkontribusi di acara yang sama bersama Rumah Tanfiz Al-Fajr Indramayu. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya ini adalah seremonial Haflatul Imtihan. Boleh disiapkan Bunda Ocha? Sebentar, sudah sebelum ke persiapan untuk seremonialnya, sambutan setelah Direktur Utama Radio Alsanda FM dan sambutan dari pembina Al-Fajr Bunda Arsyad, kami persilakan untuk memberikan sambutannya sambil dipersiapkan juga untuk santri yang akan ikut ujian, seluruhnya untuk bersiap-siap untuk seremonialnya. Bunda Arsyad, kami persilakan, waktu dan tempat untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya kurang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah saat yang sangat mulia, yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung sampai kapanpun. Pagi ini, subuh-subuh, semuanya udah standby di lapangan. Kenapa dipilih pagi? Pengen buktiin bahwa subuh sekarang kan jam 4. Kalau Palestinanya mau kita sama-sama sepakat untuk merdeka, harusnya kita sudah siap dari sholat subuh. Kemudian tak lupa kita sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad lah kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa mengenal Al-Quran, dan kita bisa mempunyai teladan yang luar biasa mulia dalam kehidupan ini. Itu semuanya dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang anak-anakku yang saya muliakan, acara ini adalah tahun kedua kami menyelenggarakannya. Dan setiap tahunnya itu sudah ada khitanan gratis. Kenapa ada khitanan gratis? Karena memang Rumah Tahfiz Al-Fajr ini tidak hanya fokus di Quran. Jadi Rumah Tahfiz Al-Fajr ini juga fokus, satu, jaga kesehatan masyarakat secara paripurna. Yang kedua, jaga jaringan sosial. Jaga jaringan sosial ini dengan hadirnya Al-Fajr di tengah-tengah masyarakat. Al-Fajr harus peka dengan kondisi apapun yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait dengan khitan. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang khitan itu merasa mudah, karena memang punya biaya, dan biayanya untuk sebagian orang itu cukup besar. Untuk itu Al-Fajr hadir buat memecahkan masalah itu. Sebagai seorang muslim, khitan itu adalah hal yang wajib, karena kalau belum khitan itu dianggap masih punya najis. Kalau punya najis, ibadahnya masih dipertanyakan kesahnya. Untuk itu Al-Fajr hadir buat membantu saudara-saudara kita yang merasa berat untuk khitan, untuk segera anak-anaknya dikhitan dari usia setahun juga sudah boleh. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua sponsor. Sponsor yang ada di sini adalah UMKM atau owner-owner yang bersumber dari Indramayu, kemudian sudah konsisten membantu atau mensupport setiap kegiatan dari Al-Fajr, karena Al-Fajr ini punya dua kegiatan rutin ya, akhir tahun yaitu di bulan Desember, kemudian di Ramadan. Di Ramadan kita punya kegiatan Al-Fajr Quran Fest, dan sponsor inilah yang selalu mendukung kita untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mensyiarkan Quran, mensyiarkan Islam, dan mensyiarkan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang paling atas dulu, Rumah Sakit Pertamina Balongan. Terima kasih untuk supportnya.
ini 2 tahun kita untuk menyelenggarakan hitanan dan ditangani langsung dari tim medis Rumah Sakit Pertamina dan Miracle Hitan. Miracle Hitan ini Bu, anak saya aja tuh disunat di sini. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan ibu merasa punya biaya dan mau menghitan sendiri, silakan menghitan di Miracle Hitan di Grihayu. Penanganannya insya Allah amanah dan sangat nyaman. Anak saya baru sehari sunat itu bisa jalan-jalan dan seminggu itu lukanya udah bersih. Dan insya Allah hitanan kita hari ini itu sampai selesai. Jadi kalau biasanya orang hitan itu setelah hitannya kita udah nggak peduli, nah kita tidak. Jadi sampai luka selesai kita men-treatment terus anak-anak yang udah dihitan. Jadi sampai lukanya sembuh kita respect terus. Kemudian ada Radio El Sanda. Radio El Sanda ini cukup punya andil yang sangat besar di Rumah Tahfiz Al-Fat karena ownernya sendiri yaitu Ibu Siska itu sangat ridho kalau misalkan Al-Fat datang ke beliau. Jadi setiap kami menawarkan kegiatan, tidak ada kata tidak bisa, semuanya bisa, semuanya Ibu Siska langsung mengatakan kami bisa bantu apa. Coba, tidak ada penolakan sama sekali. Jadi setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Quran, Ibu Siska ini sangat welcome terhadap kami, mengatakan kami bisa bantu apa. Perilaku-perilaku seperti ini kadang-kadang kita iri, sebegitu berkahnya kehidupan beliau, sehingga Allah itu sangat memudahkan hati beliau untuk tergerak pada kegiatan-kegiatan yang sosial dan kebaikan-kebaikan terutama terkait dengan agama Islam. Terima kasih Bu Siska untuk supportnya yang udah 3 tahun berturut-turut setiap kegiatan Al-Fat, pasti El Sanda mengambil peranan yang sangat penting. Berikutnya terus Mi Group, ada Land Group, Olala Close, kemudian Kiara Baby Shop, Rajungane, Aquila, Kilau, Apotik Anya Delesis, kemudian Teringat Kopi, kemudian Cleo. Saya mengajak ibu-ibu semua untuk semua sponsor ini. Ibu-ibu sudah saksikan hari ini bahwa semua sponsor itu mendukung kegiatan-kegiatan Islam. Jadi ibu-ibu cara beribadahnya berarti salah satu caranya itu mendukung semua UMKM yang ada di sini dengan cara berbelanja di tempat mereka. Karena kita udah tahu perusahaan-perusahaan ini, lembaga-lembaga ini yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan Quran. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa Rumah Tahfiz Al-Fat sekarang fokus ke pendidikan anak tahfiz junior yang usianya 4 tahun sampai 6 tahun. Ibu-ibu tadi udah saksikan anak-anak yang naik sekitar 6 orang itu sebenarnya masih setengahnya karena ternyata belum bangun. Jumlahnya sebenarnya itu ada 20 orang yang akan tampil hari ini. Cuman karena memang kita sudah komit bahwa acara akan dimulai tepat waktu, makanya ternyata yang bersedia pagi itu cuman tadi sekitar 6 orang. Itu adalah anak-anak usia 4 tahun dan sampai usia 6 tahun udah TKB. Dan yang santri kita yang TKB itu ibu-ibu itu sudah Iqra 6. Jadi kalau misalkan ibu-ibu berpikir bahwa saya masukin anak saya ngaji pas usia SD aja lah, itu sebenarnya sudah sangat terlambat. Karena anak-anak usia 4 tahun yang masih kosong pikirannya, belum terlalu banyak terkontaminasi dengan apapun, itu mengajar Quran jauh lebih mudah dibanding mengajarkan Quran anak SD yang udah 6 tahun. 2 tahun kita, anak-anak kami yang usia 4 tahun itu diajar, itu udah ada di Iqra 5, Iqra 6, bahkan sudah Quran dengan punya hafalan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya mengajak, jangan biarkan anak-anak kita miskin Quran di usia SD. Usia SD itu kita sudah ngajarin murotal, bahkan tilawah. Jadi tinggal benerin nafasnya aja, bukan lagi belajar alif, ba, dan ta, dan seterusnya, bukan lagi. Tapi SD itu persiapan buat sudah ikut MTQ. Anak-anak kita alhamdulillah dipercaya oleh Desa Tambak, udah 2 tahun ikut MTQ dan itu dapat juara di bidang tartil Quran. Bahkan tahun ini kita mengirimkan kontingen hafalan 1 juz di tingkat kabupaten. Makanya kalau di rumah kita nggak kondusif Quran,
berarti kita harus mencari tempat yang kondusif Quran. Jangan biarkan anak-anak kita miskin dengan Quran, Bung. Karena modal kita satu-satunya di dunia ini itu cuman anak-anak kita. Aset kita itu ada di anak-anak kita. Kalau kita udah meninggal, yang kita harapkan itu doa anak-anak kita yang soleh, yang soleha. Kalau itu nggak ada, kita nangis nanti di kuburan, nggak ada temennya. Makanya sebelum itu semua terjadi, sesali hari ini diri kita yang masih menganggap enteng anak-anak kita tidak bisa baca Quran, itu sebenarnya musibah yang sangat besar. Kalau anak-anak kita SD tidak bisa baca Quran, itu musibah yang sangat besar. Karena Allah sendiri sudah bilang bahwa rumah-rumah yang di dalamnya ada Quran itu ada rumah-rumah yang dipenuhi malaikat. Kalau di rumah kita banyak malaikat, kita doa apa aja tuh dikabulin. Karena banyak yang aminin. Kalau kita doanya sendiri, rumahnya sepi seperti kuburan karena nggak punya Quran, nah itu bisa jadi yang bikin doa-doa kita selama ini tuh tidak dikabul-kabulin. Untuk itu, yuk kita sama-sama mensupport anak-anak kita, memberikan semangat untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Jadi, anak-anak kita sejak dini itu adalah anak-anak yang mencintai Al-Quran. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih untuk semua sponsor, semua ibu-ibu yang sudah datang, semua santri. Satu lagi, kenapa kita mengangkat isu Palestina? Karena waktu bulan Oktober itu, isu itu sangat masif. Semua status WA, status Facebook, dan media-media sosial kita tuh dipenuhi dengan Palestina. Tapi coba lihat hari ini, apakah masih ada? Itu isunya sudah menurun. Jangan-jangan isu itu tuh sengaja diturunkan supaya kita itu nggak aware lagi bahwa Palestina itu belum merdeka loh. Kita ini belum boleh melepaskan boikot kita terhadap produk-produk. Mengapa? Karena itu cuma satu-satunya cara kita sebagai orang biasa buat bantu saudara-saudara kita di Palestina minimal mengurangi genosida yang masuk ke sana. Jadi kalau isunya redup, kita menganggap biasa-biasa saja. Kita udah beli tuh produk-produk yang mendukung Zionis, padahal sampai hari ini darah di sana itu masih bercucuran. Saudara-saudara kita seiman di sana, yang notabene-nya itu saudara seiman kita itu adalah satu tubuh. Kalau di sana berdarah, harusnya tubuh kita ikutan berdarah. Kalau di sana menangis, harusnya tubuh kita ikutan menangis karena kita sama-sama seiman. Nah, isu ini di bulan ini udah mulai meredup. Untuk itu, kenapa Al-Fat mengangkat kembali? Supaya mengingatkan kita kembali bahwa Palestina hari ini itu belum merdeka, masih disiksa, masih diancam, masih banyak pembunuhan yang tidak, saya juga nggak habis pikir kenapa ada manusia yang tega membunuh puluhan bahkan ribuan orang dalam waktu sehari. Jadi berpihak di Palestina itu cukup kita jadi manusia saja. Apakah kita rela uang kita itu walaupun mungkin jumlahnya 100-200 rupiah itu menyumbangkan genosida atau rudal di negara-negara Palestina? Untuk itu saya ingatkan bahwa sampai hari ini Palestina itu belum merdeka. Jangan biarkan boikot kita berhenti. Boikot kita berhenti kalau misalkan di sana benar-benar telah dinyatakan merdeka. Para Zionis dan sekutu-sekutunya itu sudah meninggalkan Palestina atau wilayah Gaza. Karena yang kita hari ini sadari kan, produk-produk besar itu, perusahaan-perusahaan besar itu ngambil royalti dari makanan yang kita makan. Jadi iya memang dia nggak perang, tapi royalti misalkan kita beli misalkan oke lah pengusahanya katanya ada di sini, tapi royaltinya tuh masuk ke sekutu-sekutunya Israel itu. Nah itu uang kita dimanfaatinnya di situ. Jadi silakan tetap searching produk-produk apa saja, boikot terus sampai Palestina itu benar-benar dinyatakan merdeka. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sesama Muslim. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan satu lagi, selamat buat seluruh santri yang hari ini haflatul imtihan sebanyak 34 orang. Tetap semangat belajarnya, baca Qur'annya, kemudian hafalannya harus terus ditingkatkan. Karena menghafal itu memang adalah perjuangan, tidak ada yang mudah. Tapi insya Allah di mana ada niat,
nanti Allah yang kasih jalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah untuk Bunda pembina dari Rumah Quran Al-Fat. Terima kasih banyak.